Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Immanuela Antra, aku dari kelas Hukum Humaniter. Aku akan menjelaskan tentang 7 prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional atau yang biasa kita kenal dengan HHI. Nah, teman-teman tahu nggak kalau dalam Hukum Humaniter Internasional ada beberapa prinsip yang menjadi landasan utama untuk melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur cara perang yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah 7 prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional. Yang pertama, ada prinsip kemanusiaan atau humanity. Prinsip ini mengutamakan perlindungan terhadap manusia, khususnya orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, orang yang terluka, dan tawanan perang. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meminimalkan penderitaan yang tidak perlu selama konflik. Berikutnya yang kedua, prinsip pembedaan atau distinction. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk membedakan antara kombatan atau orang yang terlibat dalam pertempuran atau yang kita kenal dengan militer, dan non-kombatan yang kita kenal juga dengan warga sipil atau orang-orang yang tidak terlibat secara langsung. Serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan dan target militer, tidak boleh kepada non-kombatan yang seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu warga sipil dan mereka yang tidak terlibat langsung. Nah, yang ketiga, prinsip proporsionalitas atau proportionality. Apa itu prinsip proporsionalitas? Yaitu serangan militer harus seimbang, artinya kerusakan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang mungkin terjadi tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan. Serangan yang menyebabkan kerugian berlebihan pada warga sipil itu sangatlah dilarang, karena nantinya akan membutuhkan biaya yang besar untuk perbaikan. Yang keempat, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau unnecessary suffering. Apa itu? Prinsip ini adalah prinsip melarang penggunaan senjata dan taktik perang yang menyebabkan penderitaan atau kerusakan yang tidak diperlukan. Senjata yang sifatnya tidak pandang bulu dan menyebabkan penderitaan berlebihan itu sangatlah dilarang dalam perang. Yang kelima, ada prinsip keperluan militer atau military necessity, yaitu adalah tindakan militer hanya dibenarkan jika diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Setiap tindakan harus terkait langsung dengan pencapaian keuntungan militer dan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tindakan militer melalui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, maka itu bukan tindakan yang sah dan tidak dibenarkan. Yang keenam, prinsip martabat dan perlakuan yang manusiawi atau human treatment. Semua orang yang terlibat dalam konflik harus diperlakukan dengan martabat dan tanpa perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan orang. Ini berlaku terutama bagi tawanan perang, orang yang terluka, dan warga sipil. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, prinsip non-intervensi dalam hak dan kedaulatan negara. Hukum humaniter internasional mengakui hak negara untuk mempertahankan diri dan melindungi kedaulatannya. Namun, tindakan tersebut harus tetap mematuhi batas-batas hukum internasional dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia serta aturan dalam HI lainnya. Seperti yang kita ketahui, aturan dalam HI itu sudah diatur dan kita bisa mencarinya sendiri. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa konflik bersenjata dijalankan dalam kerangka hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, mengurangi dampak buruk perang, dan menjaga kemanusiaan. Tadi adalah 7 prinsip dalam hukum humaniter internasional. Saya harap teman-teman semua mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan. Dadah, sampai jumpa.